Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Somad, perkenalkan, nama saya Setiawan. Mau tanya ini Ustaz, misalnya kita berwakaf tanah, gitu. Tadi kita bahas yang mengenai tanah. Nah, kita berharap itu kan merupakan salah satu amal jariah yang tidak terputus nantinya. Nah, apabila kayak contohnya tadi ternyata tanah yang kita wakafkan ini bersemak, kan belum terpakai Ustaz gitu, atau mungkin terkena misalnya lumpur, contohnya lumpur lapindo atau misalnya seperti apa, sehingga tanah yang kita wakafkan itu tidak bermanfaat. Nah, itu seperti apa pahalanya? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak mau berwakaf tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, pertama yang kami lakukan cek ke BPN. Berapa sebetulnya surat tanah ini? Ternyata dapat dipastikan memang Bapak lah pemiliknya. Lalu kami alihkanlah namanya dari nama Pak Setiawan, berubahlah nama surat itu, pemiliknya adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat, sehingga siapapun tak bisa menjual. Segera urus ke BPN. Punya dua. Pertama, skala prioritas, tidak ngantri karena wakaf. Jadi siapa yang selama ini ngantri, wakafkanlah. Yang kedua, free, gratis. Setelah dapat kami, maka saya tidak mau menerima tanah karena saya belum bisa mengelola. Ketika dia ngasih, saya tak mau nanti dibilang Ustadz PHP. Ustadz, ini ada tanah, di mana tanahnya? Ya di sana. Kami tak bisa kelola. Kalau mau jual, hasilnya kita bangunkan ke Palas. Saya tak mau kelola sekarang Pak Ustadz, simpan aja. Nanti tanam sawit, hasilnya bagus. Tapi jangan dia minta begitu akad hari ini, dia mau besok bangun langsung berdiri kelas. Memang bangun candi pakai jin, semalam selesai. Nah, jadi mesti jelas. Nah, seandainya tanah itu tidak dikelola atau salah kelola atau kena musibah, gunung meletus, lumpur muncrat dari dalam tanah, bagaimana pahalanya? Ini pertanyaan yang sulit karena masalahnya fikih, tapi menjawabnya pakai tasawuf. Yang ditanya pahala, apakah dia masuk surga karena tanah 2 hektar itu? Tidak. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Lalu kenapa masuk surga? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah kepada dia karena dia sudah lembut hatinya mengasihi tanahnya tadi. Jadi hitungan dengan Allah ini tidak hitung-hitungan dengan pegawai pajak, tidak dengan hitungan pegawai pertanahan. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah. Jadi orang-orang tua kita yang sudah mewakafkan tanah, mereka mendapatkan rahmatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niatnya. Tapi yang berpikir seperti itu adalah ahli waris. Sedangkan pengelola wakaf jangan berpikir seperti itu. Pengelola wakaf dia mesti berpikir bahwa dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa tanah 2 hektar ini tak kau kelola? Kenapa tidak menghasilkan? Kenapa tak bisa membiayai fakir miskin, anak yatim, duafa untuk sekolah? Setiap detiknya tanah itu kau dituntut tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kami kalau mau terima tanah-tanah ini udah banyak sekali. Ini Pak Ustadz sertifikatnya. Di mana tanahnya? Di Sepiro. Mana kami mau mengelolanya? Di sana datang. Ini Ustadz tanah di mana? Di Singkel, Aceh Singkel. Tak berani. Tapi kalau ada sekitar sini, kita tengok dulu, baru. Tapi niat dia sudah sampai secara akidah. Secara fikih, maka pengelola wakaf mesti profesional. Kalau iya katakan iya, kalau tidak kata tidak. Kalau berani kelola, kalau tidak jangan terima. Karena itu akan menjadi
Umat nih nanti jamaah nih jadi trauma dengan ustaz. Kalau ada orang trauma dengan penjahat itu tak apa-apa. Aku trauma dengan penjahat tak apa-apa. Yang kita khawatirkan nih aku trauma dengan ustaz. Nah, itu kan bahaya itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang kedua di belakang Bapak Kecamatan. Ya Bapak ya, gitu Pak, yang pakai masker ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab Pak Ustaz Abdul Somad tadi. Nama saya Darmawi dan barangkali kesempatan ini juga menyampaikan salam dari Pak Saleh. Waalaikumsalam. Beliau tidak berada di sini. Undangan dari Ustaz Somad, dia masih di luar. Semoga apa yang beliau sampaikan kemarin dapat kita realisasikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi tadi sudah terjawab Pak Ustaz Somad bahwa yang masalah itu masalah utama ada pengelolaan ini Pak, tadi yang profesional ini. Karena pengalaman saya juga dulu di dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahwa kadang-kadang konsep Islam ini banyak konsep amal katanya kan. Jadi waktu Pak Amin Rais jadi ketua PP Muhammadiyah, saya pun berdiri bertanya, dia berceramah di Tembakau Putih Fakultas ini. Pak, teman-teman saya banyak dari luar negeri, tamatan doktor di waktu sekolahkan Pak Bibi situ, tapi dia malas dia ngajar Muhammadiyah ini karena konsep-konsep amal dia bilang kan. Sehingga yang diambil oleh Trisakti, UKI dan sebagainya dia bilang. Jadi gaji Muhammadiyah ini pulang pergi pun nggak dapat untuk ongkos transportasi mereka gitu. Akhirnya Pak Amin Rais menjawab, mulai dari sekarang tidak boleh lagi katanya. Kita kalau perlu harus lebih tinggi dari Trisakti. Ini contoh sebagai contoh Pak ya. Sehingga pengalaman ini juga saya sebagai ketua yayasan di Yayasan Sumber Daya Manusia juga banyak kita ajak orang-orang itu untuk bekerja secara profesional, apalagi tadi itu tidak jelas gajinya Pak, tidak jelas gajinya, karena dalam Islam kan kalau boleh saya bertanya bahwa amilin itu kan pekerja Pak ya, ada dalam Al-Quran kan, itu kan digaji. Jadi kalau tidak jelas pendapatan ya, jangankan jelas saja pendapatan belum tentu dia mau bekerja secara profesional, yang baik maksudnya bermutulah. Apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Apalagi tidak jelas. Nah ini yang gimana jawabnya bahwa yayasan ini jelas umpamanya diserahkan kepada orang betul-betul profesional karena programnya sangat bukan berat, sangat berat sekali saya lihat itu. Malah saya kira ini dulu sementara karena masih banyak lagi waktu kita barangkali terbatas. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengelola zakat dikasih 1/8. Jadi kalau zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk amil. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Orang yang mengurus harta anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau kaya, jangan kau ambil. Mati ayahnya, sawitnya 100 hektar, diserahkan ke saya, misal nih, mengurus harta anak yatim. Apa kata Allah? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Abdul Somad, kalau kau punya duit, kalau kau punya gaji, jangan kau makan duit harta anak yatim. Lalu kerjaku ini bagaimana ya Allah? Amal soleh, dengan itu kau masuk surga. Tapi kalau tak punya duit, wa man kana faqiran, kalau tak ada kerja, tak ada duit, falyakul, boleh kau ambil dari duit anak yatim tadi. Berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan tradisi di daerah itu. Kalau sekarang tradisi itu apa namanya? UMK, upah minimum kota. Jadi kalau Pekanbaru 3 juta, boleh dia ambil. Kalau menurut standar mengurus 100 hektar boleh digaji 10 juta, 20 juta, boleh dia mengambil itu. Kalau lebih dia ambil, berarti dia curang. Man ghasyana falaysa minna, yang curang maka dia bukan umat kami. Nah, mengelola wakaf berapa?
diatur oleh fikih, disetujui oleh undang-undang wakaf Indonesia, 10% dia boleh ngambil. Tapi bukan dari hasil total wakaf, dari keuntungan. Berapa dapat untung selama mengelola wakaf. Lalu kemudian YTWU sejak tanggal 6 bulan Juni 2021 ada rupanya dia sudah menghasilkan. Belum. Lalu boleh kami mengambil dari wakaf yang belum berhasil? Tak boleh. Yang baru menghasilkan itu jeruk dengan madu bagi hasil dan beberapa yang lain. Tapi kami tak ada mengambil. Lalu bagaimana cara menggaji adik-adik yang bekerja? Digaji dari infak. Makanya tadi saya jelaskan, ini rekening infak, ini rekening wakaf. Wakaf ini tak boleh diganggu-gugat. Kecuali kalau wakaf ini menghasilkan, hanya boleh diambil dari hasil 10%. Lalu kemudian ada yang digaji secara full time, ada yang modelnya relawan, ada volunteer. Maka itulah gunanya direkrut anak-anak muda untuk membagi beras sekian ton itu. Siapa itu? Itulah anak-anak muda yang baru hijrah, yang sedang semangat-semangat. Apa yang mesti kami lakukan nih Ustaz? Apa yang mesti kami lakukan? Jadi mereka dididik untuk, tapi bukan berarti semuanya orang. Lalu bagaimana dengan dia sudah punya istri, dia punya rumah, dia punya kendaraan? Maka ada yang digaji secara profesional menurut upah minimum kota. Jadi begitulah model pengelolaan, semua transparan. Setiap hari Jumat makan, habis khutbah Jumat makan, Jumat kedua tiap bulan tunjukkan semua berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa ini, berapa. Begitulah yang kami lakukan. Kita mau mengamalkan ini. Mengamalkan sholat udah, mengamalkan puasa sunat udah, mengamalkan haji dan umrah udah, mengamalkan wakaf, ayo kita coba sama-sama beramal. Supaya nanti kalau kita mati, kita tidak dituntut Allah SWT. Dan ini juga sebagai sarana kalau jamaah bertanya, Ustadz kami mau berwakaf kemana? Nih, supaya tidak dia salah alamat. Jadi demikianlah pengelolaan ini. Ke depan, kalau ini berkembang, memang kita kelola secara profesional. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Roni. Mohon maaf karena pakai masker tak tahu kita apa. Baik, terima kasih Pak. Di belakang silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Akmal. Saya salah satu dokter yang tadi kegiatan sudah start. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hukumnya mewakafkan profesi gitu Ustaz. Jadi misalkan tadi kita sunat, misalkan saya berniat oleh Tuhan itu mewakafkan profesi dokter ini untuk sunat anak yatim atau mengobati dosen miskin, anak yatim gratis gitu. Apakah termasuk wakaf? Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, anakku ini kuwakafkan, profesiku ini kuwakafkan, itu sama dengan judul novel Ketika Cinta Bertasbih. Itu sebenarnya adalah balaghah, permainan bahasa. Tadi udah kita kaji bahwa yang namanya wakaf itu adalah benda, tapi ada wakaf manfaat. Contoh, ruku disewa, menghasilkan, hasilnya itu dipakai. Jadi semestinya sebagai dokter dia bergaji. Ada dokter di Indonesia ini setengah penghasilan dia itu untuk agama Allah. Saya kebetulan panel sama dia berdua, spesialis, pokoknya spesialis lah. Duduk saya berdua. Jadi setengah itu dipakai untuk agama Allah. Nah, gaji dia yang setengah dipakai tadi itu apa akadnya? Bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah. Jadi kalau Pak Dokter menyunat satu hari misalnya bisa sekali tebas 10 potong. Yang berbayar cuma 5, yang 5 free. Maka uang yang sebenarnya free itu kemana perginya? Maka bisa sebagai infak, bisa sebagai wakaf. Dalam Islam ini yang membedakan itu adalah akadnya. Akad itu dalam Islam mesti jelas. Maaf beribu maaf.
Apalah beda prostitusi dengan nikah dalam Islam? Kan cuma di akad kan? Akad itulah yang membedakan mana riba, mana mudharabah, mana bagi hasil, mana murabahah, mana jual beli. Ini punya bapak, bisa pindah ke saya. Berpindahnya ke saya itu apa akadnya? Apakah pinjam? Apakah gadai? Apakah sodakoh? Apakah wakaf? Apakah jual beli? Apakah? Itu maka dibahas dalam fikih. Jadi kalau saya menerima sesuatu, saya tanya. Nih kata dia, ini apa akadnya? Rupanya supaya hati saya lembut pemilu, saya tak mau, saya balikkan. Tapi setelah ada yayasan ini, itu gunanya. Dan nanti ini persiapan, kalau ada yang mau ngasih-ngasih, saya kasih ke yayasan. Supaya kalau dia nodong saya, bisa tak kita kampanye? Tak bisa, saya bilang. Tapi mobil udah aku kasih, aku tak ada makai, mintalah ke yayasan. Nah, dulu belum ada yayasan nih. Akad itu mesti jelas. Masa kita ceramah setengah jam tiba-tiba dikasih duit 1 koper, itu kan tak jelas akadnya. Saya tak mau nerima, karena sekali, maunya tiap hari begitu. Biar cepat pembangunan kan. Jadi akad itulah yang membedakan mana halal, mana haram. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Tidak kita cukupkan di siang ini. Dan lagi Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, terkait tadi masalah secara profesional si pengelola amilin itu ada nggak batasan dalam mungkin fikihnya yang jelas seberapa yang minimal dan maksimal ya kalau dalam karena ada bahkan kayak kitabisa.com ini salah satu kasusnya saja bahwa ketika kita bekerja sama dengan pihak platform yang digital itu mereka sudah langsung membatasi dalam akad 70-30 gitu. Jadi ketika kita 70% 30%. Nah, dalam kasus seperti ini bagaimana dalam kaidah fikihnya untuk misalkan kalau kita kerjasama profesional ya manajemen fee buat kami sekian persen nanti selesainya buat ini, dalam Apa ini? Dalam masalah apa? saya pembangunan misalkan masjid gitu. Dalam pembangunan masjid kita dalam pencarian dana ada yang kita minta langsung ke masyarakat untuk berwakaf, untuk berinfak, ataupun kita juga kita buka juga dengan platform model digital ini dalam ada di namanya di platform digital kayak kitabisa.com, kemudian ada sekarang ada beberapa gitu yang menawarkan kita kerjasama saja dengan mereka yang akan mempromosikan program kita dengan proses mereka menggalang fundraising gitu ya, menggalang dana, nanti tapi ditetapkan bahwa nanti ada manajemen fee sekian persen buat kami sebagai yang mempromosikan program Anda, kami dapat sekian persen. Gitu ya. Bagaimana Sir? Tidak ada jatah pengumpul. Kalau antum mengumpulkan duit masyarakat, maka tak ada jatah untuk antum di situ. Kecuali antum nazir wakaf, wakafnya produktif, berhasil, antum dan geng dapat boleh mengambil 10% dari keuntungan, bukan dari harga total. Maka saran saya yang mau mengumpulkan dana, dia belajar ilmunya seperti orang yayasan tabung wakaf, kursus belajar, lalu kemudian kumpulkan sendiri. Kalaupun mau bayar, uang iklan, karena itu masuk ke FB, masuk kemana, iklan. Karena tidak ada jatahnya di situ. Dari mana dasar pengambilan hukumnya? Maka saya tidak mau melibatkan diri pada lembaga-lembaga. Sampai sekarang tak mau. Karena itu berarti memberikan peluang, celah. Setiap rupiah itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Seperak pun akan dituntut di hadapan Allah SWT.
Orang bersedekah kan mau membangun, mau ini. Mana ada dia bilang, aku niat sedekah untuk pengumpul sekian persen lillahi ta'ala. Ada rupanya dia. Mana ada. Kok pandai-pandai mengambil duit orang. Dari mana dasar akadnya? Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Masih ada? Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Sudarto. Majelis yang tadi sebenarnya masalah niat kita untuk bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ummi matat, emakku mati. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah tapi pahalanya untuk dia? Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Karena waktu itu di Jazirah Arab susah buat sumur. Datanglah orang membuat sumur, diwakafkannya. Kuwakafkan sumurku ini, pahalanya mengalir untuk almarhumah emakku. Sampai. Kalau bersedekah air minum saja sampai ke almarhumah, apalagi bersedekah memotongkan senapang angin orang kampung yang tak bisa khitan. Tak ada duit, buka khitan gratis bersama sunatron. Tidak sakit, langsung pakai celana dan bisa lari. Pagi sunat, sore akad. Bersama sunatron. Maka pahalanya mengalir ke almarhumah ibu, ke almarhum ayah, ke almarhum saudara. Niatkan untuk mereka. Semua kebaikan-kebaikan pahalanya. Apakah kalau sudah saya transfer ke mereka saya tak dapat lagi? Yang melakukan dapat 100, yang transfer juga dapat 100. Maka niatkan. Pahala baca Quran sampai, pahala puasa sampai, pahala haji sampai, pahala sedekah sampai. Sedekah dalam bentuk apa? Benda, materi. Menyunatkan anak orang, 2 sedekahnya. Pertama, mestinya dia bayar sekian ratus ribu, free. Yang kedua, meringankan beban dia secara psikologis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu yang hadir mendengarkan kajian, lalu ada yang bertanya, dan alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab. Bapak Ibu dan Allah SWT, kami Yayasan Wakaf Umat sangat berterima kasih karena selama ini saya yakin Bapak Ibu ada di antara kita yang sangat banyak mensupport Yayasan Wakaf Umat, karena memang dari awal berdiri sampai sekarang program kita rata-rata ketika kita gulirkan ke masyarakat, didukung masyarakat, dan umumnya berjalan dengan baik. Ada yang dengan sistemnya, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan fasilitasnya, dan berbagai bentuk support yang disampaikan oleh masyarakat. Maka kami Yayasan Wakaf Umat terima kasih karena yang datang ini sebagai besar adalah donatur yang sudah pernah berdonasi Yayasan Wakaf Umat. Oleh karena itu kami berharap semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu melalui wakaf, bentuknya sedekah, infak, zakat, atau bentuk dari berbagai support Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung pengajian ini kita tutup dengan doa kepada Ustaz. Mohon kita tutup dengan doa Ustaz. Bapak-bapak ibu donatur yang hadir maupun tak hadir, ada rekening itu wakaf, ada rekening itu infak. Berapa bisa langsung tanya ke Ustaz Alnof. Yang infak itu, itulah untuk menggaji adik-adik kita. Dia punya istri, dia punya rumah, dia punya sepeda motor, dia mesti digaji UMK standar, karena dia setiap hari bekerja dari Senin sampai Sabtu, dia mesti digaji. Siapa orang-orangnya? Tanya Ustaz Alnof. Adapun kami, saya tak ada ngambil seperak haram, tak ada. Saya kasih untuk YTWU 36 titik setahun, 12 kali khutbah, 12 kali i'tikaf, 12 kali subuh,
Dan kita sosialisasi dari bank, dari kantor, dari apa, semuanya masukkan ke yayasan tabung wakaf. Itu tak saya sampaikan ke masjid, karena di masjid orangnya umum. Ini saya sampaikan ke donatur, karena di sini orang yang berkirim duit, supaya nanti jangan sampai waktu saya mobil baru, duit kami kemarin ini. Duit YouTube saya yang sampai bulan berapa itu habis semua untuk beli beras, tapi tak masuk ke YTWU, masuk ke Yayasan Hajah Rohana almarhumah emak saya. Tuh. Supaya perlu kita klarifikasi, perlu dijelaskan, supaya jangan tak bisa lah, mereka kan bekerja, kenapa tak digaji? Ada yang digaji. Tapi adik Ustadz Alnob, Ustadz mereka memang ini mujahid fisabilillah. Maka saya selalu doakan Ustadz Alnob ini panjang umurnya. Dan kalau sampai dia meninggal kacau ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan selawat kami ini jauhkan kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat ini tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wa tuwallighuna biha aqsal ghayat. Dengan selawat ini sampaikan segala niat baik kami min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, waktu hidup maupun sesudah mati. Ya qadiyal hajat, wahai engkau yang menunaikan segala hajat kami, iqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Wahfaz abna'ana, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua saudara-saudara kami yang hadir ini, sehatkan badannya, kuatkan imannya, istiqomah iman dan Islam, jauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak tutur kata, cara penyampaian, pilihan kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu. Saya Abdul Somad, hamba Allah yang penuh dengan silap, salah, dhaif. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.